Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dan sehat selalu. Terima kasih. Kami panjatkan puji syukur karena pada pagi hari ini kita telah diberikan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka, yaitu PTM maupun daring yang ada di rumah. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena sampai detik ini kita telah diberikan anugerah yang berlimpah, yaitu berupa kesehatan, dan tentunya ini adalah syukur yang besar kepada Yang Maha Kuasa. Marilah kita doa sebelum pertemuan kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai doa selesai ya. Untuk pertemuan pagi ini kita lanjutkan pada, kalau minggu yang lalu itu adalah fungsi maupun menu icon pada Microsoft Office Excel. Sekarang kita masuki ke aplikasi Office Excel, yaitu bagaimana cara kita membuka Excel. Caranya adalah, yang pertama adalah klik tombol Start, kemudian cari Excel, apakah 2013, 16, 18, atau 20, dan diklik ya. Terus munculnya seperti ini ya, klik ini, klik blanknya ya. Kemudian tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau saya baca namanya tadi ini ya, Start 2013 ya. Kemudian klik blank workbook, maka muncul seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan cara bahwa tampilan pada Microsoft Office Excel di sini tampilannya apa yang disebut dengan title atau judul itu ada di sini, Microsoft Excel. Jadi seandainya kalian melihat seseorang sedang bekerja di PC atau laptop, sedang buka apa, bekerja di apa, itu lihat judulnya paling atas yang muncul ya, apakah Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint, ataupun juga tentang browsing dan seterusnya. Ini judul. Kemudian yang berikutnya yang terdiri dari file, home, insert, backlight, formula, data, ini adalah yang disebut menu bar ya, menu bar. Terus setelah menu bar itu ada yang disebut dengan toolbar standar. Toolbar standar itu yang terdiri dari simbol-simbol ini ya. Kemudian ada yang disebut toolbar formatting, yaitu untuk format ya. Terus formula bar itu di sini. Ini adalah formula, itu rumus, dituliskan juga bisa ada di sini. Kemudian di sini ada bidang kerja ada di sini.
Kemudian ini adalah shell pointer yang bisa pindah-pindah tergantung kalian ngeklik di mana. Kalian ketahui bahwa Microsoft Excel itu adalah software pengolah angka. Jadi di sini adalah spesialisnya ke angka nanti, ya. Maka di sini ada kotak-kotak, ya, yang disebut kolom. Itu adalah ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya, ya, sampai 400 sekian. Kemudian baris itu baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya sampai 3000-an. Sehingga kalian tidak ada alasan kalau bekerja di Microsoft Excel Pak lembar kerjanya habis, tidak ada. Habis tenaganya terposer itu bisa. Itu di Microsoft Excel. Kemudian di sebelah kanan ini adalah yang di scroll horizontal. Kemudian dari bagian bawah, jadi kalau digeser kanan kiri, ini namanya scroll bar horizontal atau yang mendatar. Berikutnya adalah tentang bagaimana cara operasi blok. Operasi blok itu ada 3 cara. Yang pertama adalah klik di awal sel, misalkan di sini di kolom A baris 3 namanya, ya. Kemudian tekan shift, ya. Kemudian klik di akhir sel, misalkan saya di H, maka ini sudah ngeblok dari kolom A sampai H. Itu ini cara utama. Ya, ulang. Kalau saya klik di kolom A baris 7 sini, tekan shift, kemudian klik di akhir kolom K, maka dia sudah ngeblok kolom A sampai K. Ini operasi blok yang pertama. Berikutnya adalah operasi blok cara yang kedua, yaitu klik di awal seperti ini, tekan shift, kemudian pakai keyboard yang arah kanan, misalkan sampai G ke bawah, ya, atau kanan lagi, dan seterusnya. Itu cara yang kedua, operasi blok yang kedua. Kemudian operasi blok yang ketiga adalah klik di awal saya, kemudian tekan mouse-nya, drag, ditarik ke kanan, ke bawah, dan seterusnya. Ini cara yang ketiga. Kemudian ada lagi cara yang lain atau operasi blok yang lain, itu adalah klik di awal sel, ya, bagian utama, kemudian tekan CTRL, kemudian klik di awal sel tadi, kemudian ke yang kedua dengan drag juga bisa, ketiga dragkan ke bawah ke kanan juga bisa, ataupun juga yang kiri. Nah, ini operasi blok cara yang lain. Jadi setelah kalian ngeklik yang pertama, tekan CTRL tadi. Ini cara operasi blok. Kenapa cara operasi blok perlu? Karena sesuatu hal seperti hanya di perangkat lunak pengolah kata, tag apapun, objek apapun mau diedit, diganti, diperbarui atau dibuat apa macam-macam, itu harus diblok terlebih dahulu atau diaktifkan.
Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana cara mengedit tulisan. Maka klik yang pertama, ya. Misalkan di sini kita ketik ya, daftar gaji pegawai, enter, misalkan PT Makmur, ya. Semarang. Misalkan kita tekan, misalkan daftar gaji pegawai, ya. Misalkan ini yang salah, misalkan kita ganti N2, ya. N2 jangan ada. Edit yang pertama, klik sel yang salah pada huruf itu, double klik. Ini kan daftarnya hanya kelebihan satu, backspace. Ini cara pertama. Undo, kembalikan. Cara yang kedua, diklik di Fx. Nah sini, terus pakai keyboard mana yang salah. Ini hapus satu. Ini daftar gaji pegawai, ya. Ini cara mengedit tulisan yang pertama, ya. Ada cara satu maupun cara yang kedua. Kemudian kita berlatih pada soal, yaitu kita buat daftar seperti ini. Kemudian bawahnya judul, kita ketik judul kolom, misalkan nomor, terus pindah sel sebelahnya nama pegawai, pindah sebelah kanannya untuk itu dulu, nggak masalah, ya. Jabatan kanan lagi, gaji pokok, kanan lagi, tunjangan jabatan, kanan lagi, bonus, kanan lagi mungkin ada pajak, kemudian ada total gaji, Anda. Nah, kenapa ini nama pegawai ketumbuk jabatan ini bertanda kolomnya kurang lebar, sedangkan di kolom A nomor yang seharusnya kolomnya pendek. Caranya kursor taruh antara kolom A dan B, pas garis vertikalnya muncul kursornya plus, budget kursornya tarik ke kiri, ya. Undo, ulang, mempersempit kolom, kursor antara A dan B dipas ke garis vertikalnya, muncul tanda plus budget, geser ke kiri. Ini weight-nya 8,11, kita buat menjadi 5. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, misalkan klik di nama pegawai, ketutup,
Ini bagaimana cara yang kedua? Ini dilihat weightnya berapa, 8/11. Cara kedua, klik format. Nah, kolom weight, kalau tadi 8/11 sekarang jadikan 16 misalnya. Oke. Nah, secara otomatis sudah berubah sendiri, ya, berubah sendiri. Nah, kalau bersama-sama, ini jabatan nggak masalah, gaji pokok, untuk tunjangan dan sebagainya, maka caranya adalah blok, ya, cara ngeblok tadi, ya, klik shift, pencet ke kanan, berikutnya klik format, kolom weight, tulis saja misalkan 30. Oke. Nah, kalau kegedean ganti aja misalkan 25. Nah, kok masih gede, misalkan 20. Nah, masih gede lagi, misalkan 18. Maka sudah muncul melebar semuanya, ya. Nih cara memperlebar, memperkecil kolom. Kemudian berikutnya isilah datanya, misalkan namanya tadi, ya, misalkan namanya Andre. Enter. Tahap ketiga, Erna mati. Ya, Sinta. Ya, Indro. Kemudian misalkan begitu. Terus jabatannya seandainya di sini ditulis administrasi, ya, bagian administrasi. Dan berikutnya seandainya yang kedua administrasi, cukup klik ini, terus tarik pojok kanan bawah, berubah jadi plus, aja tarik ke bawah. Nah, misalkan ini yang administrasi. Yang kedua, seandainya ini adalah pemasaran, bagian pemasaran. Berikutnya produksi. Misalkan produksi, yang berikutnya produksi, dari tarik ke bawah. Nah, ya. Kemudian ini, ya, pemasaran lagi. Nah, terus berikutnya misalkan security. Nah, ini adalah jabatannya. Kemudian contohnya misalkan gajinya pokok administrasi 5 juta.
maka tulis saja 5 kasih 06, nggak usah pakai titik koma. Berarti bawahnya pun sama, maka klik nitre ke bawah. Pemasaran misalkan 6 juta, enter. Produksi 5.500.000, produksi lagi, klik ke bawah. Pemasaran berarti 6 juta. Security misalkan 4 juta. Udah jadi. Nah, ini gaji pokoknya. Seandainya apa? Tunjangan misalnya 10% dari gaji pokok, maka ngetiknya adalah sama dengan 10% per persen. Nah, bintang ya. Bintang itu kali ya, kali gaji pokoknya, yaitu cukup diklik kolom di baris pertama, yaitu barisnya antri. Nah, seperti ini, tinggal enter, dan jadi berapa? 500.000 tunjangannya ya. Ke bawah tinggal drag seperti ini, taruh kotak kanan bawah, muncul pas tarik, secara otomatis ini sudah 10%-nya dari gaji pokok. Nah, begitu ya, 10% pokok. Begitu juga nanti bonusnya berapa persennya, kena pajak berapa persen, kemudian gaji totalnya berapa. Itu cara baik itu mengisi ataupun juga membuat rumus dan ngetriknya. Kira-kira udah mengerti belum sebelum saya lanjut? Karena di sini cukup lumayan. Saya kira itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba dulu dan kita simpan dulu sebagai latihan. Kalian silahkan nanti, tergantung soalnya saya apa. Jika bonusnya adalah 3% dari gaji pokok, ya maka sama dengan 3% bintang. Klik ke sini, maka 3% semua. Itu mengerti anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti, silahkan. Dan saya cukupi sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan tolong selalu jaga protokol kesehatan serta selalu taburkanlah benih kebaikan, yaitu peduli